Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana jawab salam kenceng campur emosi, tapi tidak jadi soal. Yang penting maknanya saling mendoakan, karena memang banyak orang salah persepsi. Ketika saya baca salam, ada yang gak jawab salam, yang jawab cuma sebagian, seolah-olah yang tidak jawab salam dapat dosa. Ini salah persepsi. Kecuali kalau saya ketemu dengan satu orang, saya baca salam, yang satu orang tidak jawab, baru dia dapat dosa karena tidak ada orang lain lagi. Tapi kalau model sekarang haflah barokah, perkumpulan manusia yang banyak, saya baca salam, yang jawab cuma 2 orang, yang 300 tidak jawab, yang tidak jawab pun tetap mendapatkan pahala. Jadi sing ora jawab salam jojong pengenyo, masing-masing tugas. Ana sing bari ngerokok bae, ana sing bari ngopi bae, ana sing sibuk ngurus anak bolak-balik, ana sing tungkul main lato-lato bae. Tak jadi soal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, maring para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, juga segenap para ustadz lingkungan kampung Kibasurak Ulon.
Manawi sadanten sepuh diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sangat saya banggakan Bapak Wali Kota Serang, yang insya Allah mudah-mudahan beliau bisa hadir walaupun memang malam ini banyak acara. Pun andaikan beliau tidak bisa hadir, kita semua mohon memakluminya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan wakil rakyat kita, anggota DPRD Kota Serang, yang tadi telah menyampaikan sambutannya, walaupun mohon maaf Kang Roni terpotong oleh kedatangan saya. Tidak berarti mengurangi rasa takzim pribadi. Mudah-mudahan beliau jadi wakil rakyat yang amanah, yang bisa menyerap aspirasi rakyat, membuat sebuah perubahan, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran, tak ketinggalan unsur muspika, ada Bapak Babinmas, Babin Kamtibmas. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap menjaga NKRI harga mati. Juga mudah-mudahan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, mudah-mudahan atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi, insya Allah akan senantiasa dicatat sebagai catatan amal ibadah, dan insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, pembawa acara yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, segenap undangan yang hadir dalam tempat yang mulia ini, insya Allah sadanten antuk rahmat barokah ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Operator sound system beserta rekan, rekan yang disebut makhluk itu jarang, padahal tanpa beliau adalah saya tidak bisa jadi apa-apa. Tolong doakan tukang sonki antuk rahmat barokah. Panitia tolong bayaran ditambahi. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu hadirin sing kula muliakan, dalam kesempatan si peniki mohon izin, andaikan nanti ketika kula ceramah banyak hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, pun termasuk kedatangan saya agak telat. Kula rawuh agak terlambat ceramah ning rancak puluh dikit. Woi, wong telepon ane 14. Gancang Kang Haji, acara mulai. Tekang kini medurung apa-apa. Tapi itulah dinamika kehidupan. Kula nih jaluk ampuran nih wong tiba surat, dulur kula sedanten ceramah nih rancak pelupu double-double kewajar bulan Rajab mah mumpung lagi payu. Sakset karena kene kan alhamdulillah. Bulan-bulan sejen boro-boro ceramah tetangga gula kesing mati-mati acan. Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si peniki Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama dalam satu tujuan, merayakan Isra Mi'raj, pun termasuk di dalamnya mengharapkan ridho Allah. Sehebat apapun manusia ibadah, sujudnya hebat, fardunya dilakukan, sunnahnya dikerjakan, puasanya doyan, wiride sipeng doyan, kalau Allah tidak ridho, semuanya tidak akan jadi apa-apa. Senajan uangnya doyan maksiat, dosanya dia lakukan tiap hari, tapi Allah ridho dan ampuni dosanya, bisa saja dia menjadi ahli surga. Artinya telepon sing doyan salat napik sombong, sing doyan ibadah aja gede, sing jadi ustad aja takabur, sing jadi kiai jangan sok suci. Kenapa? Penilaian terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Anda melihat penampilan, bro.
Hei, apa sih nganggo peci ki wong lanang bener kabeh? Durung tentu. Apa sih nganggo jilbab ku wadon solehah kabeh? Durung tentu. Artinya kelepon kula tetap menghormati menghargai siapapun, lepas dia bahasanya bagaimana, asalnya dari mana, perilakunya bagaimana, bagaimana busananya, bagaimana penampilannya, itu semua zahiriyah rekayasa manusia. Tapi yang jero ati penilaian Allah. Allah lebih demen wong bodoh tapi tawadhu ketimbang pinter tapi sombong. Woi lu ngening mah petang-tang peteng-teng serat serutu. Ini pun dikang salah loh. Emangnya siro neraka serba kumpul-kumpul atau artinya. Emang surga nek bapak tuan ira. Gak bisa kita suudon. Apalagi zaman sudah berubah, Indonesia berubah, dunia berubah, zaman berubah, manusianya kadang-kadang ikut berubah, euforia, rame sesaat. Yang lalu kita lihat generasi Android, wih, HP penyakit masyarakat. Cikirobah generasi lato-lato. Dulu ngurus bahasa Arab itu, lato itu asale lawato. Lawato ku mas dari liwaton. Liwaton itu arane nyunduk sing gurih. Bu, ini bu, makanya si niki kula dodok niriki ke insya Allah adalah merupakan sebuah anugerah saking Allah. Bisa dodok ragam-ragam Isra Mi'raj Rajaban. Walaupun sebagian kelompok wenten sing anti perayaan. Ada di Serang orang yang anti perayaan. Ngapain pakai ceramah agama? Arab apa ngundang kiai ceramah? Percuma lah kemanfaatnya. Jojong masyarakat melakarobahe. Rajaban jojong orwawan terus. Rajaban menjojong memusuhan terus. Rajaban menjojong laki rabi dordan tiap dina tapi meteng tiap tahun. Ada sekelompok orang begitu. Woi jadi kita maaf bos. Ngaji kuon premen baik bentuknya ana manfaate. Senajan orang 100% kayak wong tiba surak bengikian kita ana ceramah agama pengajian umum. Walaupun tidak 100% kan lumayan. Gara-gara ana ceramah agama masyarakat insaf sawengi. Kan lumayan. Sing ora kegundungan, gila kegundungan kayak wong waras gitu. Alah urang modale. Sing urang go peci gelem pepecian alhamdulillah. Berarti kan minimal ada perubahan, terlepas pulang dapat hikmah atau tidak. Premen hidayah sing Allah. Dodok ning kene ke apa ngerti sekabeh sing diomong ora. Apa paham sing dibacakan? Tidak. Anak kori meredeng-meredeng baca Quranku sing dodok mengerti orang. Tapi gak jadi soal. Sing penting siar agama. Sekarang muncul Islamfobia, merasa paling benar dengan ajaran Islamnya, merasa paling hebat dengan ajaran Islamnya, merasa paling hebat dan sebagainya. Maaf, bukan ajaran guru-guru kita. Guru-guru kita zaman bengen halus kayak begitu kenurutakan emosi kula tuh. Ya Allah ceramah didokoni lampu kelap-kelip kayak bocah ulang tahun. Ujung-ujung jadi wiwitan borong. Tapi karena iki tradisi budaya mendukung akidah syariat orang jadi soal aja pusing-pusing enjoy di urip mah. Bukan jadi ustad dadakan wih ngomong haram anak kita belagu-lagu nih. Bu, nih bu, ibu-ibu pernah di siji kampung ngomong ning kula mengaji jelamun wenten acara rajaban jawang wadon milu qasidahan tampil boten apa-apa ta mak-mak jare kula repak sih nengaken be. Jadi aku suaranya aurat ya ngaji perempuan kan suara tuh aurat manek nembang ditonton wong lanang wis siap jero-jero
kerunya wong wadon latihan kosidan romulan orang tampil pore wadon pore dunia kiamat cilik bos aja belagu-lagu nih wong lanang hidup tanpa wanita hidup kita jadi hampa ini lagu wadon kiamat. Maka sering kalau sampaikan ceramah perempuan tidak ada yang salah adalah suaminya. Wadon mah aja disalahkan bener baik bocah itu sing salah melakinya. Jadi lakinya wih Kang Haji ngomong asal itu kurang kita cerewet ini kodok sablak ini kodok akhlak bagus berarti Anda seorang suami gagal mendidik istri untuk menjadi perempuan yang punya akhlak. Wih wong boros di Kang Haji sejuta entek 500 entek aja salahaken wong wadon berarti Anda sebagai seorang suami keuangannya terbatas. Hari duitnya akeh mah atuh cukup enak bener boten Bu menang memang lagi tekalem dikit kepetet sekaligus emangnya belum. Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, kehidupan manusia niki alhamdulillah perputaran waktu kita lewati bersama. Rajab dirayakan berpuluh-puluh kali, Isra Mi'raj dirayakan diperingati setiap tahun. Tapi pertanyaannya, mampukah mendapatkan oleh-oleh yang bisa merubah perilaku? Temanya hebat luar biasa, generasi muda. Karena memang iki sing prihatin. Misalnya wong tua-tua belagu-lagu deh mual ke bina-bina. Wong tua nonton, mual kuat nih angin. Masuk angin, bocah enom nonton jadi akal wajar. Kenapa? Masih muda. Wih, si aku nakal, umurnya pira 25 wajar. Si aku nakal, umurnya pira 60 modal. Anu je tobat di masjid di anu wong rajin salate kira umurnya 60 ke pojok. Yuk umur kita gunakan sebaik mungkin. Banyak orang mati belum sempat ngaji. Akeh wong mati belum sempat di masjid. Banyak orang meninggal dunia dicabut nyawa in Allah belum sempat kumpul-kumpul karo kiai. Si pengniki ngadakakeun rajaban alhamdulillah kumpul karo kiai-kiai. Hari kula menuju kiai tetanggan. Diberi tulis anak kakak bulne kaget ngejumbul. Wih kegeden temen dari kula. Kula mah santri biasa. Bu, nih Bu. Benten riwayat guru ngomong Rajab menang deh. Sampai jam kali siap Kang Patoni insya Allah. Hitung-hitung hajat ning dulu tak tumpok be. Kabeh tetep akan menawi wong riki aja bosen-bosen. Bapak Ibu hadirin sing kula muliakan, ketika kiamat terjadi bu kapan-kapan. Hari ciri-ciri sampun kathah zaman saniki. Tapi kiamat itu kapan Allah sing kuning. Jadi riwayat Medina Jumat, siki malam Selasa ya, Rebo Kamis Jumat, mau Jumat esok, mau Jumat kapan? Tapi kala itu kiamat terjadi, alam dunia hancur lebur, lautan masuk ke daratan dan banjir di mana-mana, musibah terjadi, gunung meletus, daratan hancur acak-acakan, langit digulung. Bintang-bintang berbenturan, rembulan tidak ada, matahari tenweten, sepi alam dunia, acak-acakan dunia wis kabeh. Pertama, tiga surat bikin. Keragilan atom. Manusia dibangunkan kabeh ditanyakan yaumal ba'si. Kumpul baris. Pas terakhir fariqun ilal jannah wa fariqun ilan nar, segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Ternyata lewat ada seorang laki-laki dikawal ning malaikat arep dituntun mancing neraka jahanam. Wong tiba-tiba surah ayat. Begitu lewat menjelang masuk gerbang neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marani malaikat iku, malaikat niku sinten? Hadar rajul min ummatika, ikilanan saking umat sampean. Ayo dibakani pundi? Neraka. Emangnya? Dosaniku.
lah kecatatan bagus pisan salat relok ngadu ayam di tiap dina ngana wongnya dodok sih gitu wong peci segala judi doyan mabok doyan penuh dosa melulu nanti sedikit malaikat iki umat isun senakal-nakalnya di umat kita coba gelaki dan bukan anak amal ibadah semet dibocah ke urip tenwen ten nabi belum bocah itu salat relokan musola bagus masjid bagus orelok salat komo Jumat tiap dina boten orek pernah pisah lah bukan kalau dure loman pelit laju setiap dina apa mabok laju apa maneh maksiat joget doyan bulet doyan waduh remen Citi Kanjeng Nabi ero malaikat takonana bocah iki pernah kumpul-kumpul karo kiai ora mang nggih mamanya lo kumpul karo kiai lha boten lah kok sampe daripada doyan maksiat udah belum waduh bocah iki bablas beneran malaikat apa maneh Nabi takonaken bocah iki kenal karo kiai bukan kumpul meja kenal di arane sapa kebukan mama kenal karo kiai boten lu bukan kiai sapa kebukan sapa yo boten arane bolor boten wih tapi nanti bocah kebesurak Hero takonaken maneh malaikat pernah ora liwat ning arep rumah kiai. Mang, elok liwat ning arep rumah kiai. Boten. Lah apa sing diarep bocah? Liwat doang mang bukan bawa motor atau ngojek tapi dulu pernah klemen isin. Waduh, preman ditulungi mana bocah? Iru takonaken bukan liwat ning arep durung pernah sing guritan. Ma pernah liwat sing guri rumah kiai. Ah niku mau pernah ku. Arep apa mamange? Berarti wedhus ilang. Gara-gara pernah liwat ning rumah kiai, tahu lokasi rumah kiai, weruh ning aran kiai dijamin manjing surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun anak kiai hormati, gimana kiai liwat di pelotot. Wong bengi mana kiai ku demen, wong siki mah eman tutup lawang, tutup calawangnya cak lemen. Kiai liwat bukan mampir, jalur kopi kalau rokok. Iku pegawai nong tiba surak semua orang. Tumpang sih, ramai nih kene. Kok jadi urip iki ternyata mohon maaf Bapak sing sangat kula muliakan bi barokah Allah ngedadekaken siji wong jadi ilmune akeh jadi ulama insyaallah si pengiki kula ragem-ragem wis aja ngomong-ngomong dosa dikit asal gelem rajaban asal gelem pengajian asal gelem silaturahim insyaallah dimudahkan manjing surgane Allah Subhanahu wa taala. Tuh waya surga mah ini kencang bocah. Nah kembali ke pokok bahasan tentang Isra dan Mi'raj. Kula-kula sedanten dikumpulakan di tempat ini adalah hidayah saking Allah. Buatan bangkit manusia merubah perilaku orang lain. Gak bisa tergantung hidayah. Senajan umai pinggir masjid dasar pada gelem salat pada salat baik mah. Sampai kerja depan ini umai ngering kalau mah. Naik akan ragine kelotok. Kang tangi kang apa salat subuh kau mau sih menang jojong di sisi lagi merangkak di daerah ini ada wong waten mama tergantung imam laki ini laki nomor salat nih orang ketika pada baik karena kompak laki-laki senajan umay rendengan karo pondok majelis taklim bila perlu pengajian berubrek jojong mual teka klemen hidayah datang dari Allah. Nggak bisa orang memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Orang bisa mah. Nggak boleh dipaksakan. Akhlakul karimah kunci kesuksesan. Tetangga kula kan hajatan nanggapi dangdut. Berubrek izin kayak wong iya be.
ngaji jam berapa hajatannya ke dangdutan lah pinggir pondok kacek peluk rumah paling enggak 20 meter selawe meter sembarang isuk mang dari akad jika kedebak dohor istirahat tasgor mulai maning nyambut tamu kedebak asar mulai maning maghrib mulai maning tas isep keber maning Allah karim premen kudune kita itu bocah pondok ngomong kang ngaji serang dia jadi buah waduh aja anarkis bilang kone tadi kerusuhan ribut tangkap polisi dikurung 8 bulan orang ngaji kapan tadi kiai udah sering dengarkan berokakan beribin dia ngaji terus temen mal seminggu benikin doang lah megang di lain saingan kencengakan gue yang gelap gila lah dasarnya jika ngaji mah pengecut kurang ajar gue jadi mereka akan macam turun sama itu preman kita mau aja mekonon agama orang ngajarakan dipaksakan kon nurut deweke insaf tobat dicegah engkone kerusuhan bocakan usia duitnya akeh penjagane akeh sira bocah pondok masih enom wong semono rusuh ning kana grup-grup isin kang ngajine aja dodok be mandi kamar be merangkok kunci lawang kamar sing kenceng rokokaken musike enak joget lagu-lagu iki akhlakul karimah mah gampang diucapkan praktek sulit ditulis gampang praktek sulit ning wong sekesenti mandar rendah nggak boleh fala tahtakir mandunaka wa inna likulli syai'in maziyah adalah kahina ning wong sebawah sira setiap wong pasti punya kemolesan kelebihan masing-masing mau kori kamu batu dumori jalurnya dia kori kebiasaannya begitu keahliannya begitu Haji Munawar kon ceramah meledok sound system kon ngori orang ketemu hidup ini masing-masing tugas tapi saling melengkapi satu dengan yang lain wong Islam kuatkan mekono ibu-ibu butuh wong lanang butuh wong wadon ada sombong sih pejabat butuh rakyat, nggak mungkin jadi pejabat tanpa ada rakyat. Rakyat butuh pejabat, kenapa? Negara akan kacau kalau tidak ada yang mengatur negara. Wong lanang butuh wadon, miskin butuh kaya, kaya butuh miskin. Ning dunia ki sugih kabeh payah uripe lak sing diperintah. Ning dunia miskin kabeh payah uripe kelaparan di mana-mana. Ternyata hidup ini akan bisa enak kalau ada kebersamaan. Siki bikin acara kita bareng-bareng. Orang bisa panitia tepuk dada. Kono. Laku orang macam-macam. Sing ngegotong ekor siku pemuda. Sing nyapakan pemuda apa aja wong tua mangan doang. Nanti ngeledek bocah nom sepinter-pinternya anak muda hormati orang yang lebih tua. Muda pinter tapi kalah pengalaman dengan yang tua. Wong tua mah pernah enom tapi wong enom belum tentu nyampe tua. Gimana? Ning wong tua ku hormati, wong tua menjalan turu lamun bengi. Tahajud jemaah ngaji, waktu. Turu ngaklak melakak. Nih balik nih urusan pokok. Jadi mamang teteh bibi kakang dodok ning riki hidayah saking Allah, bukan sing ceramah gara-gara Haji Munawar, bukan gara-gara sing hajatan iki wong tiba surah, bukan, tapi sedanten petunjuk hidayah saking Allah. Lamun Allah boten ngisungi hidayah mamang teteh moal keset dodok ning riki dodok ning kok buah bisa baru kesambet ke bagus. Jadi pokoknya urip bukan. Maka itu sebagai kunci kalau bagi telu belah Isra Mi'raj dapat gelis simple efisien. Wong senge pinter tawadu. Wong siki bodoh sok pinter. Maka lebih baik diam tapi pintar, dengarkan orang yang bodoh yang ngomong yang sok pintar. Wong senge mohon maaf tawadu pinter halus. Pada di imam bening musola, kalau bilang buru-buru gelem, kang dia maju kan jadi imam, kakang maju, lah sing sejen be kita uang bodoh, awam orang bisa apa-apa, suara orang enak, makhluk acak-acakan, sing liyane bisilah,
Jadi mamang ku mondok 20 tahun begini. Dia mondok keturu doang mamang. Orang ngaji padahal Fatul Mu'in kawang. Tapi tawadu. Bocah sikit 3 tahun mancing kampung Allah karim tengik lagu. Kang jadi imam kang mandi belepan 30 mondok. Lah sing pantes liyane. Maka biasanya wong sing mekonon overacting, overdosis. Ngimami rakaat pertama Yasin. Tapi luwaknya tekan hatam. Uluk salam laku wong balik kabeh. Balik cakre Imam Medan ke sini. Ngeriung, overacting, overdosis. Hadarat wali 100 di absen kabeh. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bocah loyong lah, berkati banyak bocah. Ngedoa sebuku dibaca kabeh, hijib yang dilatih dibaca kabeh. Ini beri Pak Inawi taisir mulut, sing amin pekenceng-kenceng. Amin, amin, amin. Dulu semangat enak berumur. Hei, imam ini masjid maju suwe-suwe. Suratnya sing pendek-pendek, klemen makmum punya urusan masing-masing, punya masalah masing-masing. Mancing masjid berjamaah karena oleh enak. Mancing masjid di masjid kok gara-gara apa? Mungkin punya masalah, lagi gering, oleh enak doang orang berjamaah. Imam aja overacting, wis kuliah kulhubit aja pusing-pusing. Mengko pengen ngedres ning rumah dewek kalau ngeganggu kok. Rakaat 15 juz bila perlu, rakaat 15 juz kok 30 juz khatam rakaat dewekan lah kesini keganggu. Ini tempat umum selalu baik semet, yang penting efisien, tepat sasaran, bisa tidak merusak hal-hal yang merusak ibadah. Ngedoa ake-ake, ngimami ake-ake, jengkel man, termasuk ceramah ke Jakarta. Ya bisa ukur sepiras. Bro, terus jadi akhlak kau tenang menghargai diri sendiri dengan jalan menghargai menghormati hak orang lain. Itulah akhlakul karimah. Anu wong liwat disapa assalamualaikum, waalaikumsalam. Anu wong liwat yang piraken katuran mang rawuh kula bengi cilik diajari lem anak tamu salaman ya. Bengi lagi cilik kebenak tamu salaman. Ning anak terajari dong, nong mun ana tamu kon dodok jare salaman ya. Nggih, anu sing lenger siji rom. Lanang lho. Salaman ning tamu. Assalamualaikum, wonten jabai. Waalaikumsalam, wonten mamang linggih nggawa amplop ora. Sektor doang lho. Ngerti nih kesulitan orang tua. Jadi alam demokrat bukan alat nunduk kemudian berengket-berengket, bukan. Sebiasane, sekaprahe, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Arane akhlakul karimah. Yang pertama dari bahasa dulu. Ning wong uluk salam, doa, pendak uluk salam, syiar. Zaman siki kadang-kadang sok suci. Walaupun beda agama ya kita hormati, satu bangsa, satu negara, satu warga masyarakat Indonesia. Beda agama karena kepercayaannya beda-beda. Udah terbit tanah senet pada sing ngontrak Cina. Selamat sore Pak Haji. Sore. Itu tanah dikontrak Pak Haji ya? Boleh. Berapa? Sekian. Berapa tahun? 10 tahun sekalian. Boleh. Digawe material, gawe rumah dewek. Begitu selesai bangunan, ngundang maning kula. Assalamualaikum orang. Bagaimana Pak Kiai udah jadi? Saya mau doa dong biar dagang saya laris, material saya laku. Bawa dong santrinya ngedoain. Gak apa-apa Pak Kiai, kita kan beda agama. Weh orang apa? Cina ke Cina sebenarnya mencair bisa. Daripada Islam pelit. Bener? Meriunglah ulang mereka bawa santri 30-an orang. Saya berdoa, amin amin beres, pulang digawani berkat, bocah disangoni, kita nih jojong balik ke kampung. Begitu 3 hari kemudian pengajian umum di masyarakat, anak ustadz sing protes. Jemaah ngaji wis ngelimpang sih mah. Emangnya salah jalan kita.
Lah dari ngeri untah jadi si anu kan. Untuknya duduk wong Islam tengah ngaji, kalian didoakan. Sira madurung hatam ngaji nih. Wong ngaji itu dihatamaken. Kita merangkul kemanusiaan, silaturahim, gak jadi soal muamalah kecuali tukar akidah baru saya salah. Nih kan yang Tuhan apa? Allahumma salimna wasalim dinana wasalim auladana wasalim jironana wasalim muslim wal muslimat. Si kafir cinanya milu amin kan orang doa angkat dene. Gimana nih doa? Balik bisa boleh dari kesini modal selesai urusan muamal. Iku mau kadang-kadang sok suci ngebangun pondok dikirim material duduk Islam ditolak. Minggir orang perlu iki sing kafir haram. Emang semen tuan agama nih. Akhlak iku mau sok suci orang perlu orang foto gak maning dari itu bangun. Kapan dagingnya kehidupan akhlakul karimah. Bapak ibu hadirin jamaah simpul muliakan. Mana yang saya bagi? Qoblal isra, indal isra, ba'dal isra. Sedurung isra ada apa? Ketika isra ada apa? Selisih isra ada apa? 3 hal saja, tidak banyak-banyak. Pertama, sedurung isra apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra Mi'raj min Allah ada ujian yang Allah berikan. Satu, Rabine wafat. Siti Khadijah namanya, janda kaya, cantik luar biasa, taatnya hebat, nurut ning laki, berkorban harta benda untuk perjuangan suami. Punya ribuan ekor unta, didol kabeh, nekakan laki, kuwatun hebat. Wong tiba surat gue konon bunyinya. Anak laki lagi pusing gue ngedeluk tuh takon. Klemen kan, dagang bangkrut. Aja pusing kan tenang. 6 emas 50 gram. Kalung barisan ibu. Edol tuna modal kakak. Mutangi subuh. Tohor nagi. Tujuh wadon pegawaiannya. Kanjeng Nabi dihibur Siti Khadijah. Dia sebagai istri, sahabat, curahan hati, tempat diskusi, itu fungsi perempuan. Nabi sedih, dihibur nih Siti Khadijah. Nabi bahagia, Siti Khadijah tampil menambah kebahagiaan. Wadon tiba surak gemekonon. Anu Rabi melengok kau parani. Apa yang sedang kau pikirkan wahai suamiku? Hidup ini adalah perjuangan. Sekarang susah, dari dulu susah. Aku tetap setia mendampingimu, asalkan kau jangan duakan hatimu untuk wanita yang lain. Elok ibu mekonon. Anu Rabi ngedekam laki ngedekam ku parani, lus-lus digire, cekal gulune cekek. Bari dimarahi. Sing batin sing esuk dengan dekem ning kursi sampai donak pegawai ning kono niku. Ora kepikiran otake kan anak kok pengen belanja ku ora rumah aku kepremen ke lakine kemelongok tangi. Berabine godo mau dimerempang kuping itu ya meloyong biar ning dikakange ben ngopi palet. Iki moko niku gaya keliyane ngopi ora masuk. Kopi kok cukup mantune tolol. Ya Allah wis masyarakat stres pisan. Dimarahi Rabi. Nih hidup itu begitu kan. Sing lanane mekaten malih napik elokan sekesetining Rabi. Anda butuh mereka. Pendamping Anda tuh ya istri, pendukung pertama Rabi. Haji Munawar bisa ceramah, Rabi ngedukung. Orang ngedukung macam buru selalu. Sing didikan ngaji balik ke subuh iku lama. Ini bundi atau ini nyoba, monggo mobilnya bobo. Uang metasnya limpah. Tapi karena percaya dan mendukung, alhamdulillah. Tadi lurah sih mendukung Rabi, mempersiapkan segalanya. Jadi dewan Rabinya ngedukung, ibu dewannya menyiapkan segalanya. Ternyata pendukung pertama tuh istri kita. Gimana? Coba Rabi kita ngedukung, orang bisa ceramah begitu. Nah berangkat nang di Kelambi, ibu masih belok ke daerah Kelarang. Lamangan takut tak dengar ibu jadi berasnya. Sektor doang. Maka nih masih mending dimusuhi wong sekampung ketimbang dimusuhi Rabi. Dimusuhi Rabi serba salah mah.
mungkin salah konon salah, diculik ngikut, diajak marah, aki sabusnya pegel kesana. Gua siap-siap, gua kalau nengdi kaos nengdi, metu neng latar jam roro, anak kalian disepak yang belang, dari batu ya anak apa kan aja kono surat ya, berebut gede itu. Iya betul. Di museum sekampung mau gampang, mancing rumah sore, adus, ganti kelambi, maman turu, kesok lu ngemanik selesai urusan. Tapi rabi sih musik merempang nengdak mendekat nengdak. Maka muliakan mereka insya. Kanjeng Nabi ditinggal wafat Siti Khadijah. Baru kemudian Indal Isra, ketika Isra Mi'raj, apa yang dilihat Nabi, apa yang ditemukan Nabi? Ternyata banyak hal yang ditemukan Nabi. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah ngaton-ngaton kanjeng Nabi tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Isra Mi'raj iki pengen Allah, bukan kemuan Nabi, duduk kepengen Nabi mah. Orang pikir si takdirak kening Allah tanggal sekian, bulan sekian, termasuk pula pribadi. Bakal ceramah ning tiba surah Ulon, bakal ceramah ning tempat iki tanggal sekian, dina sekian, waktu sekian. Kenapa? Catatannya sudah ada sejak dulu. Dan Islam tidak mengenal faktor kebetulan. Yang ada adalah garis takdir sing Allah. Lahir ning pelamunan, duwe rabi ning kerajinan, begikian rezekine ning tiba surah. Allah sing ngatur, balik sing kene tak sorek di mobil, gede cilik tergantung nasib. Alhamdulillah. Nanti sampai kadang-kadang kulit sering ngomong nih penceramah senior. Karena sampun 28 tahun hampir kulit ceramah. So ngomong nih sing muda-muda titip ya, yang ceramah mori ajelokan pasang tarif bukan orang berkah. Apakah penceramah nggak ada saingan? Banyak loh. Kalau gede isukan pernah Haji Munawar pasang tarif sekali ceramah 5 juta. Hampir orang gitu. Saya bilang saya nggak pernah pasang tarif, benar dibolehkan, tapi kurang barokah wasiat guru orang awet. Sing penting silaturahmi. Haji Munawar pasang tarif ceramah sekali ceramah 5 juta, barang panitia niatnya 10. Tekor 5. Alhamdulillah. Nah baru kemudian yang ketiga, nggak cepat terus begini. Ba'dal Isra, sewisai Isra Mi'raj ada apa? Ternyata kala itu Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, sholat yang pertama dilakukan setelah Isra Mi'rajnya Nabi niku ngelakoni sholat yang pertama sholat dohor. Maka tabarukan para musonif wong sing ngarang kitab kalau bicara bab sholat, bab sholati pasti sing diterangkan awal sholat dohor dikit ngalap berkah. Wenten sing takon ning gula Haji, sedurung Isra Mi'raj di Kanjeng Nabi kok sholat boten. Wih, rada jero cek. Dire kulane wis kita wong cilik mah dalile aja ado-ado ning kitab Dardirebe. Ketika Kanjeng Nabi nunggang buruk, iki buruk iki mang kesemsem ning Kanjeng Nabi sejak digawe ning Allah wonten tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang pernah kependak karo Kanjeng Nabi. Sehingga wonten sing kesemsem pengen kependak karo Kanjeng Nabi. Dijuputlah ning Jibril saking surga Firdaus karena wonten sios buruk sing ngelamun badane kurus kering. Budi parani, rok lagi apa ngelamun. Ngelamunnya apa sirane itu badan kurung kono pun ana tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita belum pernah kependak wujude pengen kependak orang nak mangan ning surga kabeh pangan enak ya orang enak rasane. Sampai kurung mekenen, nggih Jibril. Ya Allah, demen saya bener. Nggih. Kayak wadon tiba surah, lamun demen yang laki kok kurung, sing lemu-lemu kurang demen ya. Diajak lagi murah, ayo siap apa jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dijemput Kanjeng Nabi, dikumbah hatine, disepotong liwat bikin. Begitu dibersihkan, ditutuplah hati Kanjeng Nabi, dicap kenabian baina katifaihi antara berikat rorone. Baru kemudian ditunggangaken buruk. Ya kena buruk iki kan dumening Kanjeng Nabi luar biasa. Begitu ada Kanjeng Nabi abi tunggangi grogi, gegibrik buruk, obah-obah. Sampai marah lagi di mereka bilang, ya bro, ala tastahi orang isin tesiriku iki Nabi. Orang pernah nunggangi sih kecuali orang mulia, menang aja apa. Dari bahasa kita tiba suratnya mah, kami tunggangi jawab apa, nunggangi gaji kan, fokus nunggang kok, mereka mau bawa. Woi buruk. Mabur Kanjeng Nabi nunggang buruk. Yang pertama ketika lewat jalan, malaikat Jibril menghentikan buruk, memerintah Kanjeng Nabi memohon, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inzil hahuna fasolli hahuna. Sholat ning riki lan coba mundur, Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Beres sholat manek-manek buruk. Jadi malaikat Jibril berubah ten 2 rakaat yang pundi Muhammad betul nih mau kan Yasrib. Iku dalil pertama Nabi sebelum Isra Mi'raj sudah melaksanakan sholat. Nabi kabeh sampai jauh dari kiamat akhir Nabi akhir zaman kabeh melaksanakan ibadah sholat, cuma praktek dan sebagainya tidak seperti sholat setelah Nabi Isra dan Mi'raj. Madinah magur mana nunggang buruk. Ning pundi iku sholat sing kaping 2 inda sajarati Musa dan ning sampinge wiritan Nabi Musa ketika ngau budak-budak tentara Fir'aun. Mabur maning Kanjeng Nabi sholat maning ning pundi Turisina, ning gunung Turisina haitsu kallamallahu Musa taklima, ning gunung Kanjeng Nabi Musa diobroli ning Allah dalam konteks tanda kutip obrolannya bukan seperti obrolan manusia dengan manusia. Mabur maning Kanjeng Nabi kok wis telu kaping 4 ning Baitul Laham di mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam papaku. Kelima ning di salat Kanjeng Nabi ning jero Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Palestina salatlah Nabi jadi imam makmume para nabi para rasul. Itu adalah dalil ternyata sebelum pulang dari Isra Mi'raj indikasi 5 waktu sudah disampaikan ketika Rasul melaksanakan Isra. Manjing masjid selesai, buruk dicancang, Nabi manek lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus muntah keputusan Allah balik oleh sholat imam waktu endah kongelis. Namun ditata siji-siji mal berakal ragat terlalu jam. Dulur si dulur dengan ayam aja. Bapak Ibu sangat telah muliakan. Maka proses ibadah sih kesimpulan lakukan insya Allah menawi kabeh diterima ning Allah syarate kumpul karo para alim ulama karo kiai durung waktune dan bukan waktunya saiki ngajar ngaji tentang jihad lan perang. Salat disalat aja sampai ngajarakan semua pugu-pugu salat masyarakat durung bener man. Ibadah belum pati beres, urusan haid nifas milada talak rujuk nih masyarakat masih awut-awutan ku ngajari kuwen be rukun salat disampaikan siki salat wis macem-macem majid kampung-kampung awas salatnya lagu-lagune sedekap yang dhuwur dadu sikile menjaga 2 meter dudu jeret rasane mah ngalami berangkat air ceramah di Cirebon bulan minggu di sisi kampung anu masjid pinggir jalan milu salat ngemakmum bulan ujung-ujung gak makmum saya jadi iringan pula salat Allahu Akbar sikil kiwene digerayang geriji gitu merambah tetep edek jongkol bubar salat acak-acakan marah dewek. Kenapa Pak diinjak jari saya? Lah kenapa kamu cari-cari kaki saya? Kisah nyata itu juga.
Maaf Jeda, kenapa kamu injak saya itu? Lah biar rapat Pak Haji, kan sholat itu berjamaah harus rapat, biar setan gak ngeganggu. Maaf, yang dihitung rapat itu adalah bukan telapak kaki, tapi bahu kita. Mangki baihi, bimangki bigoirihi. Bahu loro wong karo bahu loro sing liyane nempel, tengen kita bahune nempel karo bahu wong sebelah kene ke bahu kiwene nempel, iku afdol berjamaah, dudu telepakan sikil. Apalagi sampai lebar begitu. Baji mah gak bisa ngomong ya. Ini kan pahala Pak Haji gede berjamaah. Weruh. Yo burung orang kenal kita menang gue kenal terkabok aja itu. Jongkel. Kan biar setan gak lewat Pak Haji dari samping, sirah di kiri samping, dirapetakan mencegar, longan melompong, diseret setan ngeruntul, untung orang telang, coba lewat badannya lentik. Ini banyak yang terjadi Kang, dan anak-anak kita ikut arus itu. Kenapa? Pengaruh media sosial. Kalau temu di media sosial, takon dikit nih kiai, prepon iki bener teboten, aku teboten, konon gak kudune. Iki karo kiai ado, kalau masjid ado, pengajian perelokan. Iya beda lagi nih kampung dewek, mempercaya wong pun. Ini kampung saya aja maka jeblok. Jemput di kang, tiba surat. Umay, hadapan kalau sholat. Sebelah kiai, sebelah temen pondok. Berima langgar. Wong Surabaya siluk mah. Wih, Banten asli. Rumah itu gede, kalau tempat ibadah. Tuh nih kayak gitar doang. Wong kan orang-orang. Ranjak Surabaya kan jadi imam ngalati wong mati. Anu dari Banten silakan dia maju nih mamin. Di pagi yang lain aja kok gak bisa. Wong Surabaya kenal hebat, orang Banten pintar saja, makun yang gak bisa tawadu. Sebenarnya. Yang berhubung dipaksanya loh tuh. Dari imam, leka syarat dohor bos. Dokone ruku, dokone sujud. Makmum ngintil kabeh. Perangkat salat protes. Maaf deh, dari Banten baru kali ini nyolatin jenazah pakai ruku pakai sujud. Belum pernah saya ini. Wah, bapak betul perlu. Mari kita pakai dosane. Sujud dokone sujud kalau ruku bakal diampun nih kalau kalian pada bloon segala. Ibadah kita mungkin sangat kurang muliakan. Maka bareng-bareng jaluk ning Allah, mudah-mudahan anak putu kula sedanten dijadikan anak putu sing soleh lan solehah. Sehingga kejadian sampun kata Bapak Ibu, anak-anak kita tergelincir nih hal-hal sing ora bagus. Ragam-ragam yuk kita jaga, imslot wis merabak nih pundi-pundi. Tindakannya gampang, tinggal dari Menkominfo apa Kementerian Komunikasi tinggal ngejit doang, mau gampang ditutup imslot itu sebenarnya mah, tapi mungkin Allah belum buka jalan. Anak-anak kita pergaulan bebas, wong pengen mohon maaf man, bodoh-bodoh orang pati pinter gak imane kuat, wong siki mah tipis. Wong pengen merok-rokan gobak bentengan lelurung kan lah lampu peteng turun listrik atuh aman ora apa-apa bocah kok umur 17 tahun lah ning waktu 14 senelan masya Allah itu orang jadi apa-apa kesenggol be kagol dada nih kan ih senyenggol dusun saiki bego yo jajal wong rorwan yang selurung peteng-petengan peragat di kolektor bocah lagi koyos ke bagus. Krisis mental kuncinya lah kemarin agama. Satu-satu pilihan lembaga yang memperbaiki alat anak-anak kita, pondok pesantren. Di anak papat pondokaken siji, di anak telu pondokaken siji, di anak loro pondokaken siji, di anak siji kabeh pondokaken. Orang anak bapaknya pondok. Tapi aja diterima di motor bukan ada sing tua mondok aja titik pusing. Mangan mau akeh kawangan hilang bah. Jadi belajar agama itu penting, bagus sangat kula muliakan. Kula yakin lah dulu sudah nanti bersurah hikmah demening agama, tapi yang sulit itu prakteknya mang. Anaknya pondokaken
Lamun bapak memang bengene masantren, tulung anaknya di pesantrenaken. Kalau anda belum pesantren, nih anak mau di pesantrenaken, berarti anda menyesal jadi santri. Ikut arus zaman saiki. Sekolah boleh setingginya mah, tapi ilmu pesantren ada ditinggalaken. Anu sing ngecek boleh aja mondok mau urip jelas, ayo durung weruh. Proyek terbanyak itu bukan di dewan, tapi proyek terbanyak itu yang bocah pondok santri. Besok tak salat subuh, karena wong uluk salam. Assalamualaikum. Kenapa mang? Jadi dia kutu disunat di marhaban selamatan. Itu jam 6. Wis cair. Ngeriung punan oleh amplop oleh rokok oleh ceket. Jam 10 pengumuman innalillahi wa hati satu tas dohor anu selamatan tuku motor yai dia tolong dia doain dapat berkat tas tumbas motor dia baru ini tas asa dia belauan ada selamatan rumah ngeriung mah tas ngegrade dia mahal itu ruku tas isetia ikut jamur assalamualaikum mengaji klemen nabi je mules jaluk baju selusuh andi orang cair. Saya bukan berarti melarang anda untuk sekolah, tidak. Sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi nilai-nilai dasar ajaran Islam pesantren nabi sampai hilang. Banten terkenal 1 juta santri 1000 ulama. Ditakuti mang sedunia. Dari mana Pak? Banten. Bengen. Saya cuma sejen. Dari mana Pak? Banten. Oh. Bocah Banten nih rambutnya sabang-abang. Ya Allah, lanang wadon dodok nih perapatan kebalik siki melanang sing gondrong wadon sing cindok. Betul? Nggone anting mending emas mengkancing kawat ditekuk. Kekalungan mending kalau emas tali sepatu adine dinggo. Nyekel gitar. Saya bukan anti musik, saya demen musik, tapi ada waktu-waktunya dong. Nyekel gitar lanang wadon. Ah, kita nyanyi yuk. Oke. Tolong dong petik deh, kita pakai nada apa ini? Nada G saja agak dasar. Oke. Petik gitar. Cong. Matang dari lagunya kurang kenceng kan kenceng iman yakin udah senar itu kan lantas akhirnya meteng jangan bu wong tiga surat musami sering ngomong pelamunan wadon-wadonnya zaman bengeneng gone saru soalnya disempit nih pojok betul tak pelambinnya nganggo kudunya sampilah kendong konon zaman bungen apa sih cuma hijab sarki segala macem korban COD zaman sih COD yang mah bisa belanja sing bayar laki kalau ngajinya weruh saya juga sama rapi ketemu korban sih alih profesi kula penerima paket. Assalamualaikum. Salam. Pakai siapa kau nemang? Rapi nih bapak haji sektor dong. Betul 500 sektor. Nong apa kira nong? Anu jadi skincare. Bapak wajah jadi kinclong. Iku siji. Anak kita ini telus gede-gede paling busu 14 tahun, teteh 17 tahun, teteh maning 22 tahun. Kabeh pesen. Sedina 2.400.000. Nerima nih bayar COD. Lah nyap-nyap kita ngelakar bocah. Subhanallah Allah. Sedina 2.000.000 pogolak kasih ngatur ceramah kita itu. Jebol tabungan. Awas pemuda, wadon siji wadon palsu rekayasa penuh tipu daya. Tuh cantik-cantik jangan tertipu. Skincare. Bila saya putih angkatan kudungnya bulunya mireng itu. Halo Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan. Yuk sarang-sarang
Hitung-hitung alat barokah meni kampung kula selawatan iku elok rukun-rukun salat baik ulama. Bocah-bocah iku lagi ngerokaken pun cilike wis ngrungu wis kawang, durung mondok wis kawang rukun salat, durung sekolah wis kawang rukun salat, durung belajar madrasah wis kawang rukun salat. Elok ning lamunan kajian niat itu apakah rukun salat kah? Ya takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumakninah i'tidal tumakninah sujud tumakninah. Monggo kita menilu gengke cuma gegembang kita ngarep minum weh kurang respon itu megegem niat takbir memang punten yang kalimat selawatan itu ane kalimat Allah Rabbul Jalal cuma disambungaken kalau kalimat sujud ya sing tauhid kuat mah bukan sing masyarakat awam lamun urut dirobah mengkone anggapane Allah sujud sebab dalam Allah sujud mustahil mukhalafatun bil hawadisi maka sering mereka terrobah ilangaken lafaz Allah walaupun itu cuma saktah guna melengkapi sebuah lagu tapi bukan salah paham. Niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumakninah i'tidal tumakninah sujud tumakninah. Jadi apa pun digawakaken ilangaken Rabbul Jalala bukan salah paham kecuali wis mateng ngaji tauhid wis paham bukan masyarakat salah paham siji mah permainan kata-kataku bisa jadi fitnah. Wong tiba surat duwe wudu salat ngentut batal boten salat orang batal kok arep salat kan durung salat rokaten gegane rokaten wong tiba surat duwe arep han batal boten salat boten batal sebab durung salat. Wong bekan Arab salah, dia betul. Haji Munawar, gue pacar, wadon, talak siji, asal betul talak. Boten bekan pacar dulu nggak lagi. Kok bahasa siji ku mekoten mah dipermainkan. Makanya uangku paling hebat ku berbicara ku kadang-kadang diselimpang-selimpangaken. Terjebaklah dengan kalimat, terjebak dengan kata-kata. Anda bisa masuk penjara gara-gara salah menggunakan media sosial. Hati-hati, bisa bilang ngomong gegabah lah hati orang. Mungkin bersurat gue ngomong gunaan TKA Cina masuk 30.000 ekonomi hancur. Pernah tuh penceramah kalau penceramah radikal. Wih ngomong kenceng. Ekonomi Indonesia hancur. Utang Indonesia ribuan triliun tidak bisa dibayar. Penggunaannya acak-acakan macam-macam kan. Dari saya ceramah tak ada diskusi. Maaf, kuliah di Fakultas Ekonomi mana Pak Ustadz ini? Enggak. Kok ngerti ekonomi? Orang cuma ngomong ekonomi. Kalau nyambung. Kan bener Pak Haji Indonesia hancur. Sudahlah jangan jelekan Indonesia selagi engkau masih ada di Indonesia. Ini pakai mobil enggak? Pakai lah. Bensin beli di mana? Oh bensin. Yang punya Pertamina. Berarti Anda menghina Indonesia tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Lanjut berenang itu telepon. Ya iya telepon dong Pak Kiai. Pakai apa handphonenya? Samsung. Dia tulisannya Samsung, bacanya Samsung. Mau bahasa Inggris kan bahasa munafik tulisan sejen baca sejen. I love you tulisannya Ilopeyo. Sini pakai handphone, pakai. Ada kuotanya, penuh. Bisa nyambung? Bisa. Kenapa bisa nyambung dia reguler? Karena ada tower yang dibangun, tower nyambung ke satelit, gak mungkin nyambung tanpa ada satelit yang punya pemerintah Indonesia. Anda menghina Indonesia, tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia.
aja belagu orang artinya menang be. Sekali lagi musim tahun politik 2024 akan masuk media sosial menang orang paham. Anggur mikir ibadah dewek, ibadah bener tuh. Ngomong korupsi di Jakarta, kamu korupsi, wis menang be, laki ini ada korupsi. Naik, ngeriung, nyawak dewek. Duduk korupsi tadi. Di bagian ini berkat, sisi sedang, aku nih durung, gua ngedokonya sorkosi. Kedelang. Dia betul. Nyalaki wong mati, amplopnya double, jadi kita mah ada gesuwet, durung-durung jujur. Wong tukang bagi amplop ketelimbang, mancing metu maning, mamang sampun dereng. Udah double. Sing siji halal, sing siji haram. Memacul, yo. Orang sekudungnya tiba surat ke jalan cilik. Kudungnya bisa lalu lalang orang mobil 6 meter kudungnya mah. Sedekah belah kene, sedekah belah kanan. Aneh bener akhlaknya bagus, nulungi wong bona liwat. Iku mah kenceng-kenceng. Yang desa kulai gini. Pernah ibadah. Pelit. Bagaimana punya akhlak mulia namun jiwanya pelit mah. Gak mungkin bisa mulia. Gegem. Wong pelit mah mohon maaf mah komonin wong liyan ning derek ke pelit. Duitnya atusan juta tuku kelampi relok. Jadi temen tuku sih sing sejutaan, sing 500 memaes diriku, ada duitku aja pelit. Duit akeh jenguk kelambine hadiah sing material. Merek ya, Indosemen kok terpercaya. Duitnya mah akeh sampai akeh parine akeh. Uang medit kemukon ibu komo guna wong liyan derek kepelit. Manjakan diri Anda dengan dunia yang Anda punya. Gimana? Ganti kisuke kaos sing toko. Ana merek botek menghilangkan sakit kepala. Wong pelit. Pak medit-medit wong. Komo guna wong sejen derek kepel. Makanya kimbab sing sangat kula muliakan. Ikulah rukun sholat sing dibanggakan di masyarakat. Ulama zaman pengen tetap rasional, tetap sesuai, tetap elegan, tetap relevan ajaran kiai zaman dulu untuk kehidupan zaman sekarang. Bocah madrasah kula sejen selawatan. Arep komat ke selawatan. Man ana tak getak dulu. Aja puan, bukan talimbang. Kalau pun dia bapak haji, man siapa anak kita, siapa kita, siapa kita yang bu. Di zaman sini sampun robah kabeh mah orang kasar. Teknologi merusak di masyarakat kula-kula sedanten. Maka rukun salat jadi sebuah tembangan, siki hilang. Bengen kula cilik sekolah SD masuk SMP, maaf, yang bisa merubah undang-undang itu di pusat, yang di bawah ngikuti yang pusat. Penataran P4 dengan kuliah SD menjadi SMP, SMP menjadi SMA, ada penataran P4 diajarkan GBHN, garis besar haluan negara. Kenapa? Terarah tujuan negara. Siki hilang. Bocah cilik bengen takoni Pancasila pada kawang, siki terus SMA takoni Pancasila jarang bisa. Bagaimana mencintai tanah air berarti akhlak untuk tanah yang kita injak, air yang kita minum. Ciptaan Allah akhlakul karimah, hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Wong tiba surat lapor nih kula Pak Haji, tiba surat Pak Ajur ancur. Kan kita nih enak ngebalik ke kena sila doang gitu. Tiba sila ancur lah. Belajar mencintai tanah kelahiran. Bahasa turun dipertahankan. Wong tiba surat ngomong Jawa aja belagu. Bapaknya Jawa, ibunya Jawa. Wis ngomong Jawa nih anak bebasan. Hilang bebasan Pak. Belagu-lagunya milu kanak-kanak kok enggak jadi soal. Saya orang Indonesia mencintai satu bahasa. Bahasa Indonesia itu kalimat sumpah muda. Tapi tidak harus menghilangkan tradisi budaya sendiri. Wong tiba surat bening kucingnya uwi ngomong bahasa Indonesia mending jangkep. Jangan lain-lain. Nanti kamu kedobro.
Itu gara-gara keselanggung belarak itu. Bayangkan tadi saya mau baca. Alakul karimah, alak semul. Sudahlah, gak usah belagu, rabi kulo getak marah. Lalu sok mangan restoran barang kak, wis ngomong Jawa be, wong Serang. Sirane wong Serang, itu wong Serang. Gue nih pelayan ngomongin sejen. Mbak sini mbak, ini nasinya kurang, urupnya mana? Jangan terikuti oleh budaya orang luar. Harus punya jati diri, berprinsip kayak iwak mas. Iwak iku lo semening laut tapi badan orasi. Mamang cukup iwak nih karangan cuk lelangan. Iwak apa tahu bawal, kakap merah, digawa, nah rumah dimasak, pengen asin, dokon buyah maning. Kenapa? Karena iwak kakap merah asrep ora asin, padahal uripe ning banyu laut diudanin Allah, udan sing langit ribuan, jutaan, miliaran. Apa kalau bagi ditawar banyu laut? Tidak, tapi asinnya tetap. Artinya kenapa? Tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, punya prinsip yang kuat. Iki wong Islam. Orde prinsip mau tautan mah. Ada cerita nih tuh. Wong takut ngomongan wong ku gati pegel. Zaman pengen. Anak bapak tua dia putu. Jalan-jalan nih alun-alun, wong pengen makan jaran, berhubung orang keurus jaran ki, urung, wong orang dipakani, bengkak jaran. Ditunggangi bapak tua nih dodok, putunya dipaku nih arep, keteplak, tekan perapatan nih penuh kecigabu, sampai si ngomong, ya Allah tega nih, jaran bengkak tunggangi wong roro, orang tunggal kebagus dikir jaran. Jadi bapak tua nih bener ucapan. Coba dong sesi mundur nonton bapak tua sing dodok. Ganti putu sing nonton bapak tua sing dodok. Meraku keteplak itu. Tekang muara nekan kok tikungan kan sing ngomong manik. Ya Allah tua lah ke otak. Saya ke dodok enak-enakan putu kon nonton blon ucai. Kerung bapak tua nih. Iya bener ya. Tong gantian tong sing mana? Enggak, bapak tuh nonton, ya. Ganti bapak tuh nasi nonton, putus ya, enggak. Melakukan yang kedeplak, kepedakannya karo wong. Apa nih ya, bocah pengusin adalah ke akhlak. Bebocahan sing dodok, bapak tuh nasi nonton. Nah, segitu. Kalau bapak tuan iya, dong ya, mundur dong. Puji tonton berarti jadi, bapak tuan yang harap, sering bernyam tiang, gewis, melakukan keduplak, dalam jalan, harap apa digegar, jangan, ada betul ganggu. Jadi bapak tuan setan menang sih itu, kita harus bulan balik mundur balik itu. Orang kalau tidak punya prinsip itu begitu terpengaruh oleh bahasa orang sehingga melupakan etika, moral dihilangkan, akhlakul karimah tergusur oleh pengaruh bahasa orang. Perbedaan politik tidak jadi masalah, perbedaan partai tidak jadi masalah, tapi akhlakul karimah dijaga, hak politik kita masing-masing sama, saling hormati, menghargai satu dengan yang lain, baru Indonesia akan makmur. Paham bu? Berarti dia yang ngaji nih wis. Paham gak ente? Berarti itu udah belakang itu. Ampun ada orang wani ngomong ke orang tiga surat. Habis ini hadir kita anggap aja butuh wong linjang, dulur dewek kabeh. Tapi jah ngaku dulur selanjutnya kita yang sor panggung. Ketika nenggur panggung, mohon maaf aja gaul-gaul ngaku sedulur. Empone seka-seki. Bapak Ibu hadirin yang masih kula muliakan, karena waktu jam 12 malam, pertengahan malam, menawi kula-kula KB diberikan anugerah oleh Allah. Ikisah akun ijabah lingkungan di Besurah pada khususnya umek sekelurahan Takakan, sekecamatan Takan, menawi Allah jadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah diberikan rezeki sing melimpah oleh Allah. Anak putu kula sedanten dijadikan anak putu sing soleh dan soleha. Kira-kira demikian sing bangkit kula sampaikan, tapi sering kula tutup bukan meten omong sing boten bagus kula dan bukan pintu hampura sing seluas-luasnya. Dengan kebenaran
kula jadi YouTuber direkam dan ganti ceramah kula tinggal ganti di YouTube channelnya Hafitik Munawar ini pojoknya anak merek Subit Ribe nah pencet kayak jempol bos sebelah anak jempol mana like and share mengkonek oleh duit oleh si YouTube bisa gaya pondok wong pondoknya akeh sangin akeh dan kiai dan waktu itu surat ikut nyumbang mencetak alim ulama masa depan modalnya cuma jempol doang ulah doakan menaik manjing surga jempol kalau badan-badannya itu salah seimbang yang perlu sampaikan sebesar paling mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Munawar